Ibnu Rushd itu juga sangat menghargai wahyu atau sangat menekuni ilmu-ilmu fikih, tapi tidak menghambatnya untuk berpikir, untuk merefleksikan kehidupan di masyarakat. Dan pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Syekh Sakib Arslan misalnya tahun 1930-an dalam bukunya yang fenomenal ya Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, ya kenapa yang lain maju yang umat Islam mundur misalnya. Menurut saya itu pertanyaan valid untuk kita bisa mengoreksi ke dalam kira-kira apa yang salah. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang salah, kita bisa bertumbuh, kita bisa mengevaluasi, kita bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada koreksi ke dalam, tidak ada kesadaran bahwa kita sedang kalah, kita sedang gagal, kita sedang tidak bertumbuh, justru menyalahkan kelompok lain, ya, bahwa memang di satu sisi ada peran kelompok lain, misalnya ya ada upaya penjajahan, imperialisme yang dilakukan oleh Barat, oleh Timur, oleh umat Islam, yang membuat kita menjadi seperti ini memang ada itu, tapi di sisi lain kita juga perlu melihat apa namanya kelemahan-kelemahan yang lahir dari umat Islam sendiri. Apa penyebab-penyebabnya? Sehingga itu akan bisa membantu kita untuk kemudian bangkit ya. Tapi kalau kita tidak ada kesadaran bahwa kita sedang terpuruk, kesadaran bahwa kita salah hari ini, bahwa pemahaman cara pandang kita itu salah, ya akan sulit untuk bisa bangkit ya. Kalau kita tidak sadar kita sakit ya kita tidak akan berobat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Daku dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rahmat Al-Barawi, ditemani kawan saya yang setia Hisham, yang akan mengulas dan mengkaji satu buku dari Mustafa Akil, Reopening Muslim Minds, yang alhamdulillah ini sudah jalan eh, 4 episode ya. Teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini dan belum menonton video-video sebelumnya, silahkan bisa nonton episode 1, 2, 3, dan 4 agar bisa mendapatkan horizon yang lebih utuh. Tapi kalaupun teman-teman mau langsung mendengarkan bagian ini juga tidak masalah ya. Karena pembahasannya juga bisa dicerna dengan hanya melihat bagian ini. Meskipun akan lebih tepat ya kalau membaca atau mendengarkan diskusi sebelumnya, karena dalam beberapa hal pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini membahas tentang sains dan peran Ibnu Rushd, itu juga ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, bagaimana ada keterbelakangan atau ada ketertinggalan dalam bahasa akil ya, ada kehilangan spirit rasionalitas dalam tradisi Islam yang salah satunya karena mengutamakan atau mengarus utamakan paham Asy'ariyah. Jadi dalam buku ini memang Akil banyak mengkritik ya pemikiran Asy'ariyah yang dirasa cukup berperan penting dalam nanti pada bab ini akan ada bab pembahas bagaimana kita kehilangan ilmu-ilmu sains ya. Dan Akil menggugat ya bahwa paham Asy'ariyah itu cukup membuat eh, kita ya umat Islam akhirnya dininamobokan dan membuat kita kehilangan sains. Ya. Apakah benar demikian? Nanti kita akan diskusikan ya bersama kawan saya Hisham. Gimana kabarnya Syam? Sehat Bang, Siap, masih stay masih puasa. masih setia di Jogja ya. Iya, Oke, sebentar. Hmm.
Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas dua bab, ya, bab 7 dan bab 8, ya, secara khusus pembahasan seputar bagaimana kita kehilangan ilmu-ilmu sains dan pertahanan terakhir yang dilakukan oleh Ibnu Rushd. Disclaimer dulu ya, saya ketika membaca buku ini pertama kali memang banyak tertarik dan banyak mendapatkan hal-hal baru di dua bab ini ya. Di dua bab ini itu banyak informasi-informasi baru yang saya dapatkan yang ditulis oleh Akil yang itu kemudian menjadi turning point saya untuk kemudian lebih belajar lagi ya. Jadi tentu juga tidak elok kalau kita kemudian menerima apa yang dikatakan oleh Akil begitu saja, tapi juga perlu dicerna dan didaras ya, perlu ditelaah lebih dalam. Ya, sebagaimana yang juga disampaikan atau dilakukan oleh Ibnu Rushd sendiri ya, salah satu teladan yang bisa kita pelajari dari Ibnu Rushd, setidak sependapat apapun beliau dengan satu pandangan kelompok tertentu, maka beliau punya kewajiban untuk mengkajinya ya. Jadi apa bahwa kita tidak sepakat itu lain hal, tapi kita perlu belajar dari kelompok yang tidak kita sepakat itu juga perlu ya. Agar kalaupun kita memberikan kritik terhadap pendapat yang kita tidak sepakat itu, kritik kita bisa tepat sasaran ya. Jangan sampai justru tidak tepat ya karena alamatnya palsu kalau kata Ayu Ting Ting ya. Jadi kita mengkritik A padahal yang dimaksud oleh lawan kita B bukan A ya, ya tidak ketemu dong ya kan. Nah di situ Ibnu Rushd memberikan teladan ya bahwa perlunya belajar secara rasional, salah satunya tadi ya agar kita bisa melihat sesuatu secara objektif ya, tidak karena tendensi tertentu kemudian kita menolak ya, tapi kita secara objektif melihat ya, apa nilai yang terkandung di dalam argumentasi itu ya. Kalau memang argumentasi itu lemah, di mana kelemahannya yang bisa dikritik ya. Disitulah kemudian uh, Ibnu Rushd menulis kitab ya untuk mengkritik Al-Ghazali ya yang mencoba mengkritik filsafat ya. Imam Al-Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, kemudian dibalas oleh Ibnu Rushd ya Tahafutut Tahafut ya. Kerancuan dari yang rancu ya. Jadi nah itu dialektika yang menarik sebenarnya ya, proses kritik kritisasi antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd itu sebenarnya satu khazanah keilmuan yang hari ini rasa-rasanya semakin jarang ya, bahwa mereka punya ketegangan tapi tidak membuat mereka kemudian tidak mau belajar satu sama lain ya, berbeda dengan kondisi kita hari ini ketika kita tidak sepakat dengan satu hal kita tidak mau belajar ya. Imam Al-Ghazali ya, dan ini mungkin juga menjadi kritik bagi para pecinta Ghazalian yang lain ya, yang sering didaulat atau didaku menjadi apa sumber kemunduran umat Islam ya, karena kemudian akhirnya tidak mau belajar sains lagi karena dalil-dalil Ihya-nya Imam Al-Ghazali yang menyuruh kita untuk menerima ya tasawuf lebih ke sufistik yang tidak terlalu melihat fenomena-fenomena kealaman sebagai satu hal yang perlu dipahami sebab akibatnya bagaimana itu tidak dikaji akhirnya ya dalam uh, kajian-kajian terbaru Imam Al-Ghazali. Tapi kita juga harus ingat bahwa sebelum Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat, beliau adalah seorang filsuf. Ya, beliau belajar filsafat Yunani secara mendalam, sehingga kemudian dalam kritiknya pun ya Imam Al-Ghazali itu tidak menolak 100% filsafat ya yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali ya, itu bukan menolak 100% filsafat, tapi Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat-filsafat yang itu bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya dalam konteks penciptaan ya, semesta ya, bahwa alam semesta itu kekal ataukah dia diciptakan ya. Kalau bagi para filsuf ya, ya alam semesta itu ya ada dengan sendirinya ya. Dia apa
kekal ya. Tapi itu ditolak oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ya itu sebenarnya kalau kita mau coba mengikuti beliau juga ya, ya filsafat ya tidak dicela ya, dan itu juga disampaikan oleh Akil dalam buku ini ya. Jadi memang pergeserannya itu belakangan oleh para pendukung Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali sendiri tidak mengharamkan filsafat secara total, tapi pengikut-pengikut setelahnya justru yang kemudian mengharamkan secara total ya. Jadi kalaupun kita mau memberikan kesalahan ya, walaupun juga tidak elok kita menyalahkan satu pihak saja, tapi kalaupun misalnya ada kelompok yang mau disalahkan, kalau saya pribadi melihat itu justru gerakan post Ghazali ya. Jadi setelah Imam Al-Ghazali ya kecenderungan itu bertahap. Tapi dalam kehidupan Imam Al-Ghazali sendiri sebenarnya beliau juga tokoh yang cukup sophisticated, cukup punya banyak pemikiran-pemikiran yang tidak simple, tidak sederhana sebenarnya ya. Jadi beliau sebenarnya punya pikiran yang sophisticated juga ya. Sederhana misalnya ketika melihat ibadah puasa yang sekarang kita lakukan dan juga mungkin sering dikutip oleh para penceramah misalnya, tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali itu ada tiga ya. Ada tingkatan puasanya orang awam, ada khawas, orang khusus, ada khawasul khawas ya. Nah sebenarnya klasifikasi itu juga eh, bagian dari klasifikasi itu lahir karena Imam Al-Ghazali juga belajar filsafat ya. Jadi beliau kemudian mengklasifikasikan ada yang umum, ada yang khusus, ada yang di atasnya khusus ya, khususnya khusus. Ya itu bisa dihasilkan ya pemikiran semacam itu karena Imam Al-Ghazali punya pandangan filsafat. Beliau tidak tidak murni tekstualis ya, ya. Kalau murni tekstualis akan sulit memahami dan menghasilkan pemikiran kompleks semacam itu. Ya. Jadi itu satu hal ya, sebagai pengantar bahwa memang kalau di buku ini eh, terlihat Akil cukup 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 kuat ya membela dan memuja Ibnu Rushd ya, yang memang menjadi apa, khazanah yang hilang dalam tradisi umat Islam sendiri. Nah, tapi juga tadi ya bahwa kita perlu melihat Imam Al-Ghazali secara lebih kompleks ya, tidak tidak sesederhana bahwa Imam Al-Ghazali menolak filsafat dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat ya pada era-eranya itu eh, dialektika antara wahyu dan akal itu sebenarnya sangat sangat kuat ya, sangat sangat cair ya. Bahwa memang ada kelompok yang lebih mengutamakan wahyu tapi tidak kemudian memberangus akal ya. Ada juga kelompok yang mengutamakan akal ya sebagaimana Ibnu Rushd dan para filsuf muslim, tapi juga sebenarnya tidak menolak wahyu ya. Nah, yang terjadi belakangan dan akhirnya hari ini kita lihat potret-potret yang terjadi, eh, semacam ada dua arus yang sangat bertolak belakang, ya, dua arus yang sangat fanatik di satu kubu yang ekstrim. Kelompok tekstualis atau kelompok yang berpegang teguh pada nas, pada ayat-ayat, pada dalil itu sangat kuat pada wahyu hingga mengecilkan peran akal. Pun sebaliknya yang dilakukan oleh kelompok yang rasional, ya cenderung sekuler, bahkan liberal, itu mendewakan akal sampai pada posisi mendekonstruksi atau bahkan menurunkan nilai wahyu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali juga Ibn Rus saya lihat atau minimal sependek yang saya baca itu tidak dalam dua ranah itu. Ya. Imam Al-Ghazali memang lebih mengutamakan wahyu, tapi juga masih menerima porsi akal yang cukup kuat. Pun Imam Ibn Rushd ya, Avicenna di tradisi Barat itu juga menggunakan atau mengharus utamakan rasionalitas, tapi juga tidak menghilangkan peran wahyu. Ya, bahkan kalau kita lihat Ibn Rushd itu juga sangat alim ya, sangat apa, sangat
fakih ya, beliau juga belajar teks ya, belajar tentang nas ya. Nah, jadi kehadiran Ibnu Rushd itu di awal memang untuk menghidupkan rasionalitas yang tadi ya, lambat laun sedikit demi sedikit kok coba dihilangkan atau coba dikalahkan dengan wahyu. Kembali lagi ya, bahwa proses itu terjadi secara gradual dan tentu tidak langsung ya. Ada proses yang panjang pasca Imam Al-Ghazali. Tapi itu bisa kita lihat dari proses-proses yang terjadi di awal ya, ketika ada ketika kelompok Asy'ariyah itu kemudian berkuasa, maka kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mengharus utamakan rasionalitas itu kemudian disingkirkan perlahan demi perlahan hingga kemudian semangat rasionalitas itu kemudian memudar ya, ya memudar ya, meskipun ada ya benih-benihnya. Nah, salah satunya itu adalah Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd ini kalau kita lihat dia punya punya ketersambungan juga dengan eh, kisah Hai Ibn Yaqzan ya. Kalau kita kembali di cerita awal ya, Hai Ibn Yaqzan itu satu cerita yang ditulis oleh filsuf terkenal Ibnu Tufail. Ya. Ibnu Tufail ini punya peran penting ya, yang kalau bahasa kita sekarang itu memviralkan atau menelurkan ya, memperkenalkan Ibnu Rushd kepada pemerintah, kepada halayak ramai saat itu ya. Jadi Ibnu Tufail dengan semangat rasionalitasnya juga ya, yang itu bisa kita lihat dari novelnya Hai Ibn Yaqzan yang sangat luar biasa itu kemudian punya peran menghadirkan beberapa filsuf-filsuf muda termasuk Ibnu Rushd yang saat itu masih belia, masih muda, untuk diangkat ke publik ya, dipertemukan dengan khalifah yang memang khalifahnya saat itu juga tertarik dengan kajian-kajian filsafat ya. Dari kemudian Ibnu Rushd kemudian lahir dan menjadi berkembang ya saat itu dengan pemikirannya brilian. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa seorang Ibnu Rushd ini beliau ya tadi ya, beliau tidak ya, mungkin kalau sekarang kita baca dari sumber-sumber sekuler ya, termasuk dalam beberapa hal misalnya karya-karya orientalis yang menyebutkan atau menceritakan sosok Ibnu Rushd ya, ada nuansa kita akan mendapatkan pemahaman bahwa Ibnu Rushd itu seorang yang libertarian, seorang liberal, seorang progresif yang menekankan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, ansih ya, ya sekuler ya bahasanya. Jadi memang yang mengutamakan bahwa Ibnu Rushd itu adalah sosok tokoh yang uh, melahirkan nilai-nilai liberal Islam ya. Karena hanya melihat rasionalitasnya tadi ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Ibnu Rushd juga punya kitab, misalnya kitab Bidayatul Mujtahid yang juga dikaji di pesantren, yang itu mengkaji tentang pandangan-pandangan ulama mazhab ya terkait dengan ritual-ritual ibadah yang memang lebih cenderung pada mazhab Maliki Ibnu Rushd ya. Tapi beliau juga melihat atau mengkaji ilmu fikih ya, ilmu ibadah, tata cara beribadah. Ini artinya apa? Bahwa beliau itu adalah seorang muslim yang taat. Ya. Beliau sholat, beliau berpuasa dengan mendalam, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh beliau itu dilandasi atau disinari dengan semangat rasionalitas, akal sehat. Nah ini yang minus ya bagi beberapa kalangan di era modern yang mungkin mencoba meneladani Ibnu Rushd ya dengan menggaungkan nilai-nilai kebebasannya, toleransinya dan seterusnya, tapi dia lupa atau belum tahu bahwa Ibnu Rushd juga seorang abid ya, seorang ahli ibadah yang luar biasa ya. Jadi latar belakang ini penting ya untuk kemudian meluruskan, dan di buku ini juga Akil menceritakan itu ya, bahwa Ibnu Rushd itu seorang muslim yang taat ya. Bahkan kalau misalnya Ibnu Rushd itu hidup di era modern saat ini dan melihat
Renaissance, pencerahan sekuler Eropa hari ini yang menyisihkan agama, ya, kata Akil, ya Ibn Rushd akan menolak juga, akan mengkritik itu juga, karena Renaissance, pencerahan yang dibayangkan Ibn Rushd itu bukan pencerahan tanpa agama, tapi pencerahan yang berjalan berkelindan dengan iman, ya. Jadi akal itu dalam perspektif Ibn Rushd tidak kontras atau berhadapan dengan iman. Justru akal itu dapat berjalan beriringan dengan iman. Ya, akal itu sama validnya untuk mencari kebenaran dengan wahyu. Ya, kalau kita kembali pada kisah Hayy ibn Yaqzan, yaitu kelihatan ya bahwa dengan akal yang sehat, akal yang bersih, akal yang benar, itu juga kan bisa menuntun manusia untuk menemukan kebenaran, menemukan Tuhan. Itu bisa dilakukan melalui akal yang benar. Wahyu pun demikian. Ya, jadi caranya bisa pakai akal, bisa pakai wahyu, bisa iman, tapi ujungnya, endingnya itu sama. Ya. Kata Ibnu Rushd itu pasti akan menemukan Tuhan. Ya, selama akal dan selama imannya itu dijalankan atau berada pada jalan yang benar, metode yang benar. Ya, banyak banyak juga misalnya orang yang beriman tapi tidak menemukan Tuhan, ya. Ya, ketika yang dia pertuhankan misalnya justru hawa nafsunya sendiri, ya, eh, apa egonya sendiri, ya, walaupun dia mengaku beriman, dia aman nabillah, aman tubillah, ya, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak menemukan Tuhan karena yang dituhankan justru yang lainnya, ya. Jadi nah itu berarti imannya sudah tidak tepat, ya, metode berimannya tidak tepat. Pun dengan demikian sama dengan akal, akal yang tertutupi hawa nafsu ya juga tidak akan ketemu dengan logika yang benar, ya. Tapi Ibnu Rushd mengatakan bahwa akal yang benar itu tadi, ya, akan bisa menemukan kebenaran juga. Nah, dari sini, ya, maka kita bisa melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd itu bukan memberangus wahyu, tetapi memberikan porsi yang tepat dan setara, bahwa akal dan wahyu itu punya punya legalitas yang sama. Atau bahkan wahyu juga bisa dibaca dalam sinaran akal sehat, ya, yang itu juga tercermin misalnya dalam beberapa ijtihad, dalam beberapa pemahaman Ibnu Rushd yang sangat progresif pada zamannya. Misalnya yang terkenal, Ibnu Rushd mengkritik pemahaman yang misoginis terhadap perempuan, ya, bahwa perempuan itu akalnya setengah dari laki-laki dengan dalil-dalil yang dipertanyakan. Ibnu Rushd mengkritik itu tidak, ya. Perempuan punya kapasitas intelektual yang setara dengan laki-laki. Bahkan dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa Ibnu Rushd itu individu yang independen, karena kalau kita lihat ya ke gurunya, ya, guru yang tentu tidak bertemu secara langsung, ya, guru ideologis Ibnu Rushd salah satunya misalnya filsuf Aristoteles, ya, Aristoteles itu juga masih memahami pemahaman yang misoginis terkait dengan perempuan, ya. Tapi Ibnu Rushd dalam hal itu tidak setuju dengan Aristoteles, ya, walaupun Ibnu Rushd banyak terinspirasi oleh filsafat Aristotelian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tadi, karena Ibnu Rushd sudah mengamalkan bahwa dia punya prinsip melalui akal sehat, ya, akal yang benar, bahwa dalam pandangan akalnya, ya, tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluk yang bernama perempuan yang mulia dengan segala kemuliaan dan keistimewaannya itu punya kapasitas intelektual berbeda dengan laki-laki, sehingga kemudian perempuan harus taat, tunduk, patuh, dan tidak boleh melanggar perintah suami misalnya. Tidak masuk dalam akal sehat, ya, kata Ibnu Rushd, dan akhirnya beliau memberikan pemahaman yang lebih egaliter pada saat itu yang juga banyak ditentang oleh ulama-ulama modern, ya. Sorry, ulama-ulama yang hidup zaman itu maksudnya. Nah, kalau kita gunakan pandangan Ibnu Rushd di era hari ini mungkin tidak istimewa, ya, karena sudah menjadi pemahaman umum kesetaraan antara laki-laki dan perempuan misalnya. Tapi pemahaman Ibnu Rushd itu lahir di era ketika masih memandang, bahkan ada pandangan bahwa
perempuan itu makhluk yang tidak sempurna lah, diciptakan dari tulang rusuk dan seterusnya. Nah, jadi dengan akal Ibnu Rushd sudah menuntun atau mencontohkan kepada kita bisa menjadi pribadi yang independen, pembelajar dan eh, apa namanya mandiri ya, bisa berdikari dengan pandangan-pandangan sendiri. Nah, termasuk dalam hal ini Ibnu Rushd juga mengajarkan kepada kita bahwa perlu dipahami hukum alam ya, atau mungkin bahasa agamanya sunnatullah ya. Hukum-hukum alam itu ada sesuatu yang perlu dipelajari, yang dalam akidah Asy'ariyah atau akidah Sunni secara umum seringkali hukum alam itu dipahami secara sederhana, itulah takdir Tuhan. Karena itu takdir Tuhan, maka ya sudah kita tidak perlu belajar lagi. Ya, api itu panas ya karena sudah diizinkan takdirnya Tuhan bahwa api itu panas, selesai. Ketika Tuhan ya tidak mengizinkan api itu panas dalam kasus Nabi Ibrahim, ya api ya tidak akan panas meskipun hukum alamnya api itu panas. Ya, maka menurut pandangan sunnah, ahlu sunnah atau sunni secara umum, ya itu semua terikat dengan takdir Tuhan saja. Ya. Nah, memang pandangan semacam ini punya plus dan minus ya. Ya, plusnya dalam konteks kesadaran, pada akhirnya memang itu bisa membantu kita untuk menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Ya. Ketika ada sesuatu, kemudian kita tidak terlampau stres ya, karena semuanya akan diserahkan kepada Allah. Ya. Ketika ada musibah, maka eh, kita sedih mungkin, tapi kemudian kita serahkan bahwa itu takdir Tuhan. Akhirnya kita bisa menerima. Tapi pemahaman semacam itu terus-menerus, kata Ibnu Rushd, itu tidak akan mencerdaskan umat Islam. Karena akhirnya tidak belajar sebab akibat. Ya, kalau kamu sering buang sampah sembarangan di sungai, percayalah akan banjir. Ya, jadi banjir itu bukan sekedar takdir Tuhan, tapi karena kamu selalu buang sampah di sungai, air jadi terhambat, banjirlah. Ya, tersumbat, air naik ke daratan. Nah, sebab akibat itu perlu dipelajari, kata Ibnu Rushd, dan itu akan membutuhkan akal sehat, rasionalitas. Yang sayangnya ketika kita bicara tentang takdir tadi, akhirnya itu tidak terbaca, ya sebatas semuanya kembali kepada Tuhan. Nah, logika atau alur berpikir inilah yang kemudian dikembangkan kata Akil ya dalam bukunya oleh Barat ya di Eropa, dan kemudian akhirnya berkembanglah ilmu pengetahuan itu di Barat ya, yang awalnya sudah berkembang di dunia Islam, kemudian dikubur secara bertahap dengan pandangan tadi ya bahwa semuanya takdir ya kita terima saja, dan bahwa wahyu Allah itu yang utama ya, semua itu dipendam, akhirnya kemudian beralih ya ke Eropa, yang itu juga bisa kita lihat dari kehidupan Ibnu Rushd nanti di bagian akhir ya. Di bab 8 itu akhir bicara bagaimana Ibnu Rushd diasingkan di Andalusia, dan ketika diasingkan itu ya di Andalusia itu kan perbatasan ya di Eropa, antara Maghrib Maroko ya dengan barat ya Eropa, itu kan apa titik temunya, dan di situ ada peradaban Yahudi, Kristen dan juga Islam, yang kemudian ya dari peradaban Yahudi Kristen itu banyak juga mengambil pelajaran Ibnu Rushd ya. Jadi ada Rabi Maimonides misalnya ya, Musa bin Maimun, yang itu banyak berdialektika dengan Ibnu Rushd, yang kemudian mengambil nilai-nilai rasionalitas Ibnu Rushd yang kemudian menjadi pintu bagi kemajuan orang-orang Yahudi misalnya, meskipun juga ada Yahudi yang tidak sepakat dengan rasionalitas Maimonides ya. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat hari ini ya, geliat-geliat kemajuan sains itu ya masih dipertahankan dalam tradisi-tradisi yang lain ya. Orang Yahudi misalnya itu ratusan yang menjuarai Nobel ya, peraih Nobel dunia. Sementara umat Islam sangat sedikit ya, padahal populasi umat Islam itu ratusan kali lipat lebih banyak daripada orang-orang Yahudi misalnya ya. Dan teknologi-teknologi yang dikembangkan pun juga luar biasa di Israel sana. Jadi kita boleh mengkritik
genosidanya, kita mengkritik penjajahannya, tapi kita juga perlu belajar apa yang salah dari umat Islam sehingga kemudian apa namanya kita yang banyak ini kalah dengan yang sedikit ya. Ya salah satunya karena mungkin eh, apa namanya kecerdasan tadi ya, akal yang kemudian tidak banyak digunakan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibnu Rushd ya itu beliau mencoba melakukan pemahaman kembali terhadap teks-teks keagamaan, bahwa teks-teks keagamaan itu tidak ditolak tapi perlu dipahami dalam semangat-semangat akal, ya, rasionalitas, termasuk juga dalam kajian atau pandangan sains modern. Ya. Dari situlah kemudian ya, ya cita-cita ya, utopia, ya entah utopia atau mungkin bisa ya, wallahu a'lam ya, kemajuan Islam itu bisa bisa tercapai ya, dengan rasionalitas ala Ibn Rushd. Ya. Itu pengantar atau refleksi yang saya dapatkan ya dari dua bab yang ditulis oleh Akil tentang sains dan bagaimana peran Ibnu Rushd. Nah, kalau dari Hisham ya, apa yang menarik Syam yang dibahas oleh Akil tentang nilai-nilai sains dan peran Ibnu Rushd ini? Oke, terima kasih Bang Rahmat. Mungkin pertama-tama terkait cerita Akil dalam pembukaan itu bagaimana dialektika atau perdebatan antar ulama sendiri tentang COVID itu ya. Ketika Akil menulis buku ini kan pas COVID itu, dan perdebatan antar ulama itu memang benar-benar ada. Apakah COVID ini menular atau tidak? Dan keduanya sama-sama menggunakan hadis Nabi. Yang satu yang mengatakan kalau ada wabah di suatu daerah jangan masuk dan yang di dalam jangan keluar, itu menganjurkan untuk maksudnya setuju atas lockdown dan sebagainya itu. Tapi yang ulama yang berbeda juga mengatakan bahwasanya Nabi juga bersabda bahwasanya tidak ada yang menular, dan banyak referensi-referensi hadis terkait itu. Tapi Nabi juga satu waktu juga menyarankan bahwasanya ketika ada unta yang terkena penyakit, bedakan, jangan disamakan. Nah, itulah apa istilahnya, memang sejak dulu sampai sekarang itu ada orang-orang yang terus meyakini bahwasanya kalau penyakit itu ya murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penularan kayak gitu. Tapi kalau kita apa bersikukuh tentang tersebut dan tidak mempelajari bahwasanya ada penyakit yang menular dan sebagainya, itulah yang kemudian dipandang sebagai yang menghambat kemajuan sains. Ada orang-orang yang selalu berpikiran bahwasanya misal hujan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan proses dari penguapan air terus di bawah angin terus terjadilah hujan kayak gitu. Bukan semacam proses seperti itu ya. Tuhan berkehendak hujan ya hujan aja kayak gitu. Nah, mungkin itulah yang disoroti akil, bagaimana orang-orang ini meninggalkan atau dia selalu menyandarkan kepada Tuhan sehingga tidak ingin mempelajari sebab akibat itu sendiri. Padahal sebab akibat itu sangat penting ketika hidup di dunia ini kan sih, karena alam raya ini teratur kan sehingga bisa dipelajari. Kalau menurut Prof. Quraisyhab itu kan keteraturan alam raya ini merupakan rahmat Tuhan sehingga manusia bisa mempelajarinya. Dan memang Tuhan dari awal dan beberapa firman-Nya itu kan selalu menyarankan untuk berpikir. Apakah kamu tidak melihat unta, bagaimana proses unta dilahirkan, terus langit dibuat, bumi hujan, itu kan menandakan bahwasanya itu perintah untuk merenungkan atau memikirkan. Nah, seharusnya keyakinan-keyakinan bahwasanya semua yang terjadi di alam raya ini kuasa Tuhan itu cukup berhenti di keyakinan. Jangan sampai itu membuat kita tidak melakukan apapun.
Itu kalau lihat kita refleksi di bagaimana sahabat Umar marah-marah itu ketika ada sahabatnya yang wiridan di masjid terus nggak bekerja, itu kan ditendang itu kerikil-kerikil kerikil-kerikilnya yang dibuat wiridan itu. Kalau mau uang ya bekerja aja, bekerja di pasar kayak gitu. Karena karena alam raya ini emang emang apa? Sudah bekerja dengan hukum yang tentu saja yang menciptakan keteraturan itu Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu mempelajari hukum sebab akibat dan sebagainya itu. Sehingga dalam buku ini juga dikatakan bahwasanya jika pencerapan indera, ini kata siapa? Ibnu Al-Khatib. Jika pencerapan indera dan pengamatan musyahadah menentang bukti tekstual, maka bukti tekstual itu harus kita coba tafsir ulang. Kita kaji lebih dalam. Apakah benar seperti seperti selama ini kita pahami? Jangan-jangan ada makna lain yang tersembunyi. Nah, kita harus apa? Mengakui pengalaman-pengalaman yang terjadi di dunia ini. Nah, sehingga yang menjadi sorotan akhir lagi, mengapa terjadi kemunduran ilmu pengetahuan? Itu karena adanya pembedaan. Dulu, sebelum tahun 1050, itu ilmu pengetahuan dan sains sangat berkembang. Tapi setelah 1050 itu sangat menurun karena saat pasca 1050 itu orang-orang cenderung membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Ini kedokteran nabi, ini ilmu apa tentang ketuhanan, terus yang basic agama itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu-ilmu sains misalnya. Nah, dikotomi-dikotomi itulah yang kemudian menyebabkan umat Islam tidak ingin mempelajari atau tidak tertarik lagi mempelajari eh, ilmu-ilmu sains. Apalagi kalau kita ingat apa candaan-candaan dulu ya, atau lah dulu juga sering apa belajar matematika itu nggak jadi pertanyaan kubur. Itu kan juga bagaimana ternyata apa penanaman-penanaman itu secara tidak sadar meskipun kita berguru atau apa itu percayalah itu akan mempengaruhi minat anak-anak kita nanti atau generasi generasi berikutnya. Sehingga kalau sekarang kita lihat itu kan banyak orang-orang yang tidak tahu 5 kali 5 berapa itu kan yang sangat menyedihkan di pendidikan saat ini. Itu salah satu mungkin penyebab bagaimana orang melupakan bahwasanya Tuhan itu juga menciptakan kalau di buku ini ada disebutkan juga salah satu pemahaman bahwasanya ya Tuhan itu sebagai penyebab awal, tapi dia juga mengizinkan penyebab penyebab sekunder. Memang Tuhan itu segala sebabnya itu ya Tuhan, tapi ketika berada di atas bumi ini ada sebab-sebab lain yang harus kita tahu, ada sebab-sebab sekunder, sebab bukan sebab-sebab utama. Sebab sekunder yang harus kita cari tahu. Nah, ketika kita mempelajari sains dan sebagainya itu sebenarnya ada usaha kita untuk mengetahui sifat-sifat atau karakter-karakteristik benda atau sesuatu di alam raya ini sehingga kita tahu bahasanya api itu panas, listrik itu menyetrum, salju itu dingin, sehingga kita dapat nanti mengajari anak kita kalau dia dekat-dekat api jangan dekat-dekat api karena nanti bisa terbakar. Nah, itu memang eh, kalau keyakinan kita yang membakar itu Allah ya, itu cukup lah, itu berhenti di keyakinan. Memang memang benar yang menciptakan panasnya api itu Tuhan. Tapi memang api itu diciptakan panas kayak gitu kan. Sehingga kita mengajari anak kita jelas bahwasanya api jangan dekat-dekat api karena itu panas dan bisa membakar. Kalau kita tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, maka tidak ada ini. Nanti dia tidak memiliki nilai-nilai objektivitas terhadap suatu benda.
Sehingga ya nanti ujung-ujungnya seperti tadi ya, apa-apa dikembalikan kuasa Tuhan. Kayak kemarin yang Bang Rahmat refleksikan, ada banjir di suatu daerah, terus ya udah dikembalikan kepada Tuhan. Tidak merefleksikan apakah ada kesalahan tata letak kota, atau mungkin eh, saluran-saluran air itu kurang lancar dan sebagainya. Nah, itu itu sebab-sebab yang harus dipelajari. Kan Tuhan juga menyuruh manusia untuk berpergian sejauh-jauhnya untuk mengambil pelajaran kan. Tidak tidak diam aja terus apa-apa kuasa Tuhan. Ya memang itu semua kuasa Tuhan. Kamu disuruh berpergian itu juga kuasa Tuhan. Kan kayak gitu. Nah, mungkin itulah yang dikritik oleh Akil terhadap pandangan-pandangan As'ari. As'ari yang selalu di sini kan dikatakan maksudnya semua itu dulu itu semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan kemunduran sehingga orang malas berpikir dan sebagainya. Ya benar, itu semua sebab Tuhan. Ya tapi ya itu namanya kan akidah ya. Akidah itu ya akidah aja. Untuk sebab dan akibatnya kita memiliki rasional sehingga nanti yang seperti Bang Rahmat katakan Ibnu Rus itu juga sangat menghargai wahyu atau sangat menekuni ilmu-ilmu fikih, tapi tidak menghambatnya untuk berpikir, untuk merefleksikan kehidupan di masyarakat. Sehingga dia banyak belajar dari Aristoteles, dari Plato, sehingga tidak semua pendapat Aristoteles diterima, tidak semua pendapat Plato juga diterima. Ibnu Rus mengkritik Al-Ghazali, tapi juga di sini Akil menyebutkan bahwasanya Ibnu Rus juga tidak setuju dengan Ibnu Sina yang mengutip pendapatnya Aristoteles secara tidak tepat dalam hal ini. Sehingga ketika tadi di pembahasan perempuan itu kan Aristoteles Ibnu Rus itu mengikuti lebih cenderung ke pendapatnya Plato daripada ke Aristoteles. Plato yang lebih lebih humanis ya yang mengatakan maksudnya tidak ada kekurangan intelektual pada perempuan, ya perempuan itu sama aja. Yang menyebabkan perempuan itu rendah ya sosialnya aja. Jadi dikatakan memang ada kerangka sosial atau konstruk sosial yang menyebabkan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, itu yang perlu kita ulas dan perlu kita pelajari. Padahal kalau di dalam Al-Quran sendiri gimana? Al-Quran juga kan memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan sebagainya itu kan. Bukan untuk saling menghegemoni atau laki-laki harus menguasai perempuan kayak gitu kan. Enggak, untuk saling mengenal. Dan kalau memang ada yang lebih unggul, misalnya perempuan lebih unggul dari laki-laki, ya memang ada kan faktanya kalau saat ini kan memang banyak ya perempuan yang lebih unggul daripada laki-laki dan laki-laki yang lebih unggul daripada perempuan. Itu realitas realitas yang harus kita pelajari. Mengapa mereka bisa unggul dan sebagainya. Nah, itulah yang harus sebenarnya kita pelajari. Kalau di sekolah-sekolah itu banyak kan yang perempuan-perempuan yang lebih berprestasi dan sebagainya itu. Kalau kita lihat eh, kalau kalau aku sendiri ya yang selama ini tuh memang banyak perempuan yang lebih berprestasi dan di kelasku pun tidak segan-segan untuk memilih perempuan sebagai ketua kelas karena memang kalau dia mumpuni ya silakan aja kalau dia memang lebih berpengalaman dan pola komunikasinya baik ya silakan jadi pemimpin. Toh pemimpin perempuan juga di Al-Qur'an disebutkan kan. Itu ketika Nabi Sulaiman dengan itu kan menyurati Ratu Bilqis itu kan juga perempuan yang sangat demokratis. Dan itu diabadikan di dalam Quran bagaimana kepemimpinannya. Nah, terkait bagaimana Al-Ghazali dan As'ari ini dipandang memundurkan ilmu sains ya karena tadi itu karena pola-pola pikir yang mungkin ya yang dihidupi para penganutnya sehingga pola pikirnya menjadi apa-apa harus Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala udah diturunkan di bumi dan menyingkirkan manusia-manusianya. Nah, itulah yang dikritisi oleh Akil. Seharusnya ya Allah Subhanahu wa taala ya kita yakini memang memang sangat kuasa dan sebagainya. Tapi kehidupan kita di dunia ini ya memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya sebab akibat atau hukum yang diatur Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Kalau kita ketahui itu seperti orang ditolong dan sebagainya itu kan hukumnya, hukum alamnya atau perasaan manusianya, Allah mengilhami manusia itu untuk membalas kebaikan-kebaikan. Itu kan aturan-aturan yang diciptakan Allah, mungkin di dalam diri manusia itu memiliki hal-hal seperti itu. Mungkin itu dulu Bang. Ya, jadi menambahkan apa yang disampaikan Hisham ya, bahwa memang kritik-kritik yang disampaikan oleh Akil, termasuk juga yang mengutip dari Ibnu Rushd, itu makin relevan dengan kondisi kita hari ini ya. Dan bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang selama ini misalnya sering terjadi. Bahwa ketika kita memahami satu fenomena alam itu sebagai takdir Tuhan, harusnya tidak menutup pikiran kita untuk juga melihat mengapa itu bisa terjadi ya, bahwa dalam hujan yang turun itu juga di samping ada kuasa Allah, kuasa Tuhan, tapi kan juga eh, ada apa, ada upaya atau intervensi dari manusia, dan itu kalau kita lihat yang sebenarnya menjadi core dari akidah Asy'ariyah kan di sana untuk menjembatani antara Mu'tazilah, yang Qadariyah dan Jabariyah yang pasif ya. Jadi bahwa ketika kita melempar sesuatu, kita memanah, wama roma itu idroma itu walakinallahi roma ya, di dalam ayat Qur'annya. Ketika kita memanah, maka eh, di situ harus ada usaha kita. Ya, kita membidik, kita menyasar sesuatu itu kan usaha kita. Ya. Tapi nanti apakah bidikan kita itu sampai sesuai dengan hasil atau tidak, nah itu kuasa Allah ya, teori kasab ya. Jadi kita punya usaha, tapi Allah yang berkehendak ya, Allah yang menentukan. Nah, penentuan pilihan kita itu akan bersesuaian dengan proses kita. Nah, ini yang perlu dipahami dalam dalam semangat rasionalitas juga ya, tidak sebatas semangat keimanan. Kalau kita sudah terbiasa memanah misalnya, kita sudah latihan terus-menerus, maka memang betul bahwa ketika kita melepaskan busur panah sampai ke tujuan itu sudah di luar kendali kita, itu sudah di luar kemampuan kita, itu bagian dari kuasaan Allah. Tapi ada hukum alam, kalau sebutnya hukum alam atau sunnatullah, kalau kita mau pakai bahasa yang lebih Islaminya. Kalau kita sudah terbiasa memanah, maka ketika kita memanah, maka insya Allah lah ya, bukan pasti juga, tapi kemungkinan besar itu on the track, on the spotnya ya, on the tujuannya itu lebih lebih besar daripada kita yang baru pertama kali misalnya. Kalau pertama kali mungkin justru tidak meleset sama sekali. Ya. Dari situ disitulah makna usaha. Ya. Sama dengan hal-hal yang lain ya. Apa namanya, pilot yang sudah sering menerbangkan kendaraan ya, ya memang terjatuh, ketika jatuh itu ya bagian dari ya takdir ya, tapi bahwa ketika dia sudah berproses selama bertahun-tahun ya di dunia penerbangan, maka celah untuk jatuh sebenarnya kecil meskipun ada. Nah, ketika kemudian jatuh, nah disitulah kemudian perlu ada pembelajaran kenapa bisa jatuh. Oh, dilacaklah sebabnya. Misalnya ada human error kah? Atau ada kesalahan-kesalahan lain kah? Misalnya kemarin kalau kita lihat di kasus di Korea waktu itu berapa bulan yang lalu itu sempat viral, itu karena ada berteks ya, serangan burung ya. Nah, serangan burung itu kan di luar kapasitas sebagai manusia ya. Sehebat apapun pilot ya, kalau misalnya ada serangan semacam itu kan ya itu di luar kendali. Nah, tapi pada saat yang sama ternyata diusut-usut lebih lanjut, ternyata serangan burung itu bukan satu-satunya. Ternyata ada hal yang lain misalnya yang membuat akhirnya eh, pesawatnya jadi hancur ya. Karena ternyata ketika sudah mendarat ya, pendaratan daruratnya itu sudah benar, sudah tepat. Jadi sebenarnya secara posisi
sang pilot ini sudah melakukan prosedur yang tepat ketika ada serangan burung, mesin mati, kemudian mendarat daruratnya sudah tepat. Kok dilala ternyata di ujung landasan landasan pacu bandara itu ada tembok tinggi yang berdiri di situ ya, kayak pagar besar. Yang ketika pendaratan darurat memang butuh jarak pacu yang lebih besar, tapi karena ada tembok ya, ya remnya nggak bisa langsung berhenti ya, akhirnya nabrak tembok itu dan meledak di situ. Nah, kalau kita lihat fenomena yang kompleks itu, di situ sebenarnya kan memang ada kuasa Tuhan, tapi di sisi lain juga ada sebab-sebab akibat ya. Kalau misalnya sudah diantisipasi, tidak temboknya tidak ada, bisa jadi ceritanya berbeda, bisa jadi selamat gitu kan. Nah, dengan kita belajar kenapa bisa terjadi, sebabnya apa, akibatnya apa, itu akan membuat kita menjadi apa? Ada refleksi ya, ada evaluasi. Nah, ini bahasan ada evaluasi. Nah, ini yang menurut saya juga penting untuk kita pahami dalam konteks kehidupan secara personal ya. Karena akidah Jabariyah atau Asy'ariyah yang terlalu pasif semacam itu bisa meninabobokan dalam konteks kehidupan kita pribadi yang tadi saya contohkan. Misalnya ketika kita ada masalah, kita akan dengan mudah mengatakan, oh ya ini takdir Tuhan gitu ya. Memang secara secara sederhana itu bisa membahagiakan diri kita, ya semacam apa narkoba ya dalam tanda kutip. Jadi dia bisa membuat kita lupa ya, kita bisa bahagia, tapi secara sebentar saja ya. Kita dipecat misalnya atau tidak diterima wawancara, oh ya ini takdir Tuhan gitu kan. Di belakangan kita wawancara lagi, ditolak lagi, oh ini takdir Tuhan. Jadi tidak ada pembelajaran kenapa kita ditolak atau kenapa kita dipecat atau dalam konteks yang tadi ya bencana-bencana kenapa bisa terjadi, itu tidak ada. Kita mencoba jalan pintas yang memang bisa menenteramkan diri tapi tidak sehat ya, tidak mindfulness ya. Nah, dan tidak bertumbuh jadinya. Kita tidak belajar. Nah, dengan semangat akal tadi ya, dengan mencoba melihat rasionalitas sebab akibat itu, ya tidak menafikan takdir ya, sebab akibat yang tidak menafikan takdir itu bisa membantu kita untuk bertumbuh ya, kita bisa menjadi pribadi yang punya evaluasi nih. Kalau kita hari ini gagal, kenapa bisa gagal? Nah, itu mungkin yang tidak terjadi dalam peradaban Islam sampai hari ini, sehingga meskipun gagal berkali-kali ya, tadi misalnya pertanyaan tentang kenapa yang meraih Nobel dari umat Islam misalnya sangat sedikit ya, yang lain misalnya banyak. Nah, dan pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Syekh Sakib Arslan misalnya tahun 1930-an dalam bukunya yang fenomenal ya, Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum ya, kenapa yang lain maju yang umat Islam mundur misalnya. Menurut saya itu pertanyaan valid untuk kita bisa mengoreksi ke dalam kira-kira apa yang salah. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang salah, kita bisa bertumbuh, kita bisa mengevaluasi, kita bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi kalau tidak ada koreksi ke dalam, tidak ada kesadaran bahwa kita sedang kalah, kita sedang gagal, kita sedang tidak bertumbuh, justru menyalahkan kelompok lain, ya, bahwa memang di satu sisi ada peran kelompok lain, misalnya ya ada upaya penjajahan, imperialisme yang dilakukan oleh Barat, oleh Timur, oleh umat Islam, yang membuat kita menjadi seperti ini memang ada itu, tapi di sisi lain kita juga perlu melihat apa namanya kelemahan-kelemahan yang lahir dari umat Islam sendiri. Apa penyebab-penyebabnya? Sehingga itu akan bisa membantu kita untuk kemudian bangkit ya. Tapi kalau kita tidak ada kesadaran bahwa kita sedang terpuruk, kesadaran bahwa kita salah hari ini, pemahaman cara pandang kita itu salah, ya akan sulit untuk bisa bangkit ya. Kalau kita tidak sadar kita sakit ya kita tidak akan berobat ya. Kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang jatuh ya kita akan jatuh terus ya. Tidak akan berupaya untuk bangkit. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita jatuh nih dalam lubang, baru kemudian kita ada usaha untuk maju. Nah, dan itu semua kalau kata Akil ya dalam formulasi buku ini secara umum ya itu berawal dari cara pikir kita ya. Jadi bukan bahwa kita tidak menerima sains ya. Kalau dalam konteks modern hari ini, Akil memberikan contoh
bahwa umat Islam hari ini sebenarnya tidak anti sains ya. Mungkin ada tapi sedikit ya. Kebanyakan ya kita menerima pengobatan modern, kita divaksin ya, kita menggunakan teknologi-teknologi modern, handphone, gadget, semua itu kan bagian dari kita sebenarnya tidak anti sains ya. Tapi yang menarik kata Akil lebih lanjut adalah bahwa kita tidak mau berpikir secara saintifik ya. Jadi kita hanya sebatas menerima produk-produknya tadi ya. Bahwa kita menggunakan WhatsApp, menggunakan media sosial, tapi kita tidak berpikir lebih jauh ya secara saintifik ya. Itu yang kemudian akan membuat kita jadi terbelakang ya. Efisiensi atau apa namanya digitalisasi ya, yang misalnya digembar-gemborkan pemerintah, banyak instansi yang melakukan digitalisasi semua digital, tapi mindset kita tetap mindset tradisional, sehingga walaupun misalnya digitalisasi ya, berkasnya di scan misalnya, tapi masih banyak berkas-berkas lembaran misalnya harus diisi pakai tangan misalnya, baru kemudian diketik ulang di laptop untuk didigitalisasi. Itu kan juga buang-buang waktu dan sangat tidak scientific mindset sebenarnya. Jadi alih-alih sekedar kita menikmati teknologi sains yang memang hari ini memudahkan atau bahkan cenderung meninabobokan atau bahkan menenggelamkan kita, yang akhirnya kita tidak jadi semangat untuk berpikir ya secara saintifik. Bagaimana sebenarnya cara kerja pesawat misalnya, atau cara kerja kapal selam, cara kerja mengirimkan pesan secara apa, cara kerja EA misalnya itu bagaimana ya. Jadi cara kerja, cara pikir, pola pikir itu yang perlu kita duplikasi, bukan kemudian sekedar sebagai konsumen ya. Kalau bahasa produsen konsumen ya, umat Islam hari ini kebanyakan ya sekedar konsumen saja, yang menikmati produk saja, tapi tidak pernah menciptakan produk. Yang menciptakan produk mereka, kita yang menjadi objeknya, kita yang diperalat ya, kita yang menjadi produk atau objek dari bisnis-bisnis mereka. Alih-alih kita menciptakan produk sendiri. Artinya sebenarnya kalau mau kita bedah lebih jauh, kalau yang saya tangkap, cita-cita Ibnu Rus juga ke sana ya. Bagaimana kemudian umat Islam bisa menghasilkan ya, penemuan-penemuan terbaru, hal-hal baru yang berguna bagi kemanusiaan ya, alih-alih sebatas ya, ya bukan 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 tidak penting, penting juga, tapi tidak hanya itu ya, sekedar ngaji fikih atau ngaji hadis yang meninabobokan. Lagi-lagi saya suka dengan istilah meninabobokan. Jadi seringkali ceramah atau dakwah-dakwah yang ada di media sosial itu meninabobokan kita untuk bangkit maju sebagai muslim yang lebih baik, atau secara umum sebagai umat beragama yang lebih baik. Itu dari itu tambahanku, Syam. Kalau kamu ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Mungkin di sini juga Akil apa yang disoroti juga bagaimana peran pemerintah ya, bagaimana peran pemerintah terhadap sebenarnya kedinamisan ilmu pengetahuan. Andai saja pemerintah itu tidak terlalu otoriter pada waktu itu mungkin, sehingga selalu menekankan apa, pemerintah selalu menghegemoni apa Hmm. pemahaman-pemahamannya dan memaksakan itu kepada rakyatnya, seperti yang terjadi di Ibn Rus itu kan sangat sayang sekali ya, buku-buku atau karya-karyanya dibakar di depan umum Hmm. dan di kampungnya sendiri, dan Ibn Rus dihukum dengan sangat tidak manusiawi. Dia berdirikan di masjid untuk diludahi dan dicaci maki orang-orang umum. Itu kan sangat penghinaan dan sangat luar biasa sekali hukum sanksi sosialnya itu. Terus Akil di sini juga menggambarkan bagaimana semangat-semangat orang dulu dalam menekuni sebuah ilmu atau mencari sebab akibat. Misalnya Ibnu Haytham, bagaimana dia selalu melakukan beberapa eksperimen atau pengulangan-pengulangan untuk sehingga menemukan bahwasanya teori optik itu kan, sehingga dia juga diakui bahwasanya dia adalah bapak optik sampai saat ini kan. Terus bagaimana Ibnu Sina itu dalam kesehariannya dalam belajar itu eh, diceritakan bahwasanya memang
pergulatan hari-harinya ya untuk menekuni ilmu itu sendiri, tidak ada yang lain. Sehingga memang ketekunan itu mungkin yang juga hilang dari semangat-semangat generasi mungkin kalau itu ya aku sendiri lah ya. Kalau merefleksikan aku sendiri juga kalau melihat atau membaca saat ini sangat jauh sekali bagaimana semangat-semangat ilmu. Mungkin yang Al-Ghazali sendiri kan itu juga seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Dia mengkaji segala ilmu juga, dia belajar filsafat juga. Sampai akhirnya dia melarang filsafat itu kan bukan untuk semua orang juga. Istilahnya Al-Ghazali mengklasifikasikan. Sebenarnya kalau memang tidak tidak orang yang tidak tekun dan tidak memang tidak ingin belajar, ya jangan belajar filsafat secara dangkal kayak gitu. Sehingga itu nanti akan menyebabkan penyelewengan-penyelewengan, misalnya kan gitu, nanti akan berat. Kalau diibaratkan itu kan seperti ular berbisa itu kan. Jadi yang Al-Ghazali tidak melarang sepenuhnya filsafat, tapi memang memang itu juga dikritisi oleh Akyol di sini. Seharusnya ya tidak harus dilarang kayak gitu kan. Ya biarkan saja semua ilmu itu dipelajari. Seperti Ibn Rus sendiri ketika dia mengkritisi pendapat atau apapun, dia akan membeberkan semua pendapat atau argumentasi lawannya sehingga Ibn Rus tidak khawatir apakah nanti pembacanya akan lebih cenderung ke argumentasi lawannya atau argumentasinya di sendiri. Dia pede aja, memang argumentasinya udah kuat, berarti dan dia memang benar-benar sudah siap untuk bertukar atau berdialektika di sana. Nah, itulah yang mungkin hilang dari semangat-semangat orang. Kalau orang ya kebanyakan orang itu kan kalau di debat cukup-cukup, jangan jangan diteruskan kayak gitu kan. Atau mungkin kalau ingin membeberkan pendapat yang lain, tidak perlu membeberkan argumentasi-argumentasi lawan. Dia argumentasinya sendiri yang dia utarakan seluas-luasnya, sedangkan argumentasi lawan cuma dikutip satu dua kalimat mungkin. Nah, itulah yang hilang apa fair ya, artinya keseimbangan argumen ya, biar biar pembaca yang menilai argumen mana yang lebih ingin diikuti. Toh orang itu memiliki kecenderungan masing-masing kan. Nah, itulah yang uh, harus diteladani dari Ibn Rus yang bagaimana dia ketika berargumen dan mendapat argumen lawan itu memang dipaparkan seluruhnya argumen lawan seperti ini, tek 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 tek. Nah, argumen saya seperti ini. Begitupun ketika dia menulis tahaput itu, dia beberkan argumentasi Al-Ghazali, tek 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 tek, baru dia berargumen. Nah, argumen saya seperti ini. Perdebatan argumentasi yang berimbang itulah mungkin yang juga bisa kita pelajari dari Ibn Rus. Mungkin itu Bang. Oke, ya, kisah terakhir yang disampaikan oleh Hisham, ya, perdebatan antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd itu bisa jadi refleksi kita, sobat daku dimanapun berada hari ini yang mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, ya, bagaimana eh, ilmu pengetahuan, ya. Hari ini kita bicara sains itu, ini juga peninggalan dikotomi sekuler, ya, atau era modern. Ketika bicara sains itu dimaknai sekedar eh, fisik, ya, fisika atau ilmu-ilmu fisik, ya, matematika, biologi, kimia, ya. Padahal di eranya dulu sains, ilmu pengetahuan itu semuanya, ya. Itulah kemudian makanya disebut filsafat, ya. Jadi filsafat itu ya semuanya sains, ilmu pengetahuan. Maka kalau sekarang masih ada sisa-sisanya PhD, ya, Doctor of Philosophy, ya. Itu PhD di bidang sains, matematika, kimia, fisika, agama, semuanya PhD, ya. Jadi Doctor of Philosophy. Jadi sains itu dalam konteks perspektif yang lebih luas, ya, ilmu pengetahuan secara umum. Dan ilmu pengetahuan itu bisa maju, ya, bisa berkembang justru ketika dia
diberikan kebebasan untuk berdialektika, ya. Ketika ada upaya-upaya pemberangusan, ada upaya-upaya pencekalan, apalagi sampai pembakaran karya-karya, meskipun kita tidak sepakat, ya, tapi upaya pemberangusan, pembakaran itu justru adalah satu kemunduran, ya, dan itu sudah pernah terjadi di era Mu'tazilah berkuasa, rasionalitas berkuasa, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, dipersekusi, dan banyak ulama-ulama lain yang tidak sepandangan dengan Mu'tazilah, dengan rasionalitas itu kemudian dipersekusi. Itu juga bukan manifestasi dari akal sebenarnya, akal yang sehat, ya. Pun di saat yang sama ketika eh, wahyu atau dimensi wahyu atau asyariyah yang sudah berkuasa, tadi disampaikan Hisham, Ibnu Rushd, filsuf-filsuf yang mencoba menghidupkan akal itu juga dipersekusi, dipenjara, dan seterusnya. Dua hal yang sama-sama tidak baik dan tidak benar, ya. Bahwa setidak sepakat apapun kita dengan satu pandangan, dengan satu tokoh, ya, cara terbaik untuk melawannya adalah dengan mengkritik, dan cara terbaik untuk mengkritik adalah dengan mempelajarinya terlebih dahulu, bukan dengan memberangus, apalagi menghapuskan karya-karyanya. Karena sebatas menghapus karya-karya itu sebenarnya tidak menghapuskan pemikiran, ya. Pemikiran itu tidak bisa dihapuskan hanya dengan menghapuskan atau membakar karya-karyanya. Ibnu Rushd, ya, memang karya-karyanya berbahasa Arab hampir tidak ada yang sampai ke kita, tapi diselamatkan oleh filsuf Yahudi yang menggunakan, akhirnya dituliskan kembali dalam bahasa Ibrani. Ya mungkin kalau kita bisa bahasakan itu juga takdir, ya. Itu kuasa Tuhan juga menyelamatkan karya-karya Ibnu Rushd dari dengan wasilah, dengan perantara orang-orang Yahudi yang kemudian dituliskan bahasa Ibrani. Ya, tapi takdir Tuhan itu akhirnya membuat kecelakaan sendiri bagi umat Islam. Atau bahasanya akil, itu bunuh diri umat Islam sendiri ketika kita justru membakar karya-karya Ibnu Rushd, ya. Logika yang dipakai Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd itu bisa kita hidupkan, ya. Kritik, saling mengkritik, berdialektika itu adalah hal yang penting. Ya. Justru kalau misalnya semuanya sepakat, rasionalitas misalnya itu juga tidak akan sehat, ya. Jadi kalau semuanya terlalu, ya, dan itu yang terjadi di era modern sekarang, ya. Modernitas sekuler hari ini itu jatuh terpuruk karena mereka terlalu mendewakan rasionalitas, kehilangan nilai-nilai spiritual, yang itu juga sebenarnya tidak diharapkan oleh Ibnu Rushd, ya. Ibnu Rushd mengharapkan pencerahan yang bisa mendialogkan, bisa menempatkan akal dan wahyu secara seimbang, setara, bukan menghegemoni satu sama lain. PR kita masih jauh ke depan, tapi setidaknya kalau dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana, kita coba menghargai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita, kita mencoba belajar dari perspektif yang berbeda, kemudian kita mengkritik secara benar, setidaknya hal-hal sederhana itu bisa membantu kita menjadi pionir-pionir kecil, ya, penerus semangat Ibnu Rushd. Dan ketika pionir-pionir kecil itu semakin banyak, ya, insya Allah, ya, eh, apa yang dicita-citakan oleh Ibnu Rushd, ya, dan juga ulama-ulama lain, tokoh-tokoh lainnya yang juga dan juga menjadi spirit agama tentunya, ya, untuk bisa mengelaborasi akal kita sebagai manusia, ya. Fa'tabiru ya ulil albab, afala tubsirun, afala ta'lamun, dan yang lainnya. Banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk mendaya gunakan pikiran. Sehingga mari sobat daku, ya, sebagai penutup di bulan suci Ramadan ini, kita kembali pada ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, perintah untuk membaca, tidak sekedar membaca, tapi mendalami, menghayati, merefleksikan, bahkan mengkritisi, mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitar kita, ya, sehingga itu akan menambah, ya, menambah bukan hanya keimanan tapi juga pengetahuan. Karena pengetahuan yang didasarkan pada keimanan akan menghasilkan keimanan yang lebih kokoh dan lebih valid lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Hisham dan sobat Daku yang sudah eh, stay tune ya nonton Daras Buku dari awal sampai akhir. Ini ada 1 jam lebih ya kita membahas Ibnu Rushd dan peran sains dalam tradisi Islam. Tentu juga tidak cukup ya. Apa yang kami bahas ini tidak cukup, ya hanya pemantik untuk mengantarkan kita bisa berpikir lebih jernih lagi, minimal ada kesadaran ya, ada kesadaran bahwa kita perlu belajar lagi dan lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Hisham. Ya, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Ya, Akil akan membahas lebih dalam ya tentang bagaimana dan mengapa umat Islam bisa kehilangan peran akalnya dan apa sejarah yang melatar belakangi kenapa kita bisa kehilangan akal. Ya. Nanti akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri ya, saya dan Hisham pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap setia mendaras buku menjadi perilaku. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.